orang lain dan tunjukkan kamu. Jadi Kak, ini menurut Kak Muhammad Wildan Firdaus dulu nih Kak. Kenapa sih Kak kita tuh harus mengenali diri kita? Apa sih Kak yang harus dikenali dalam diri? Dari Ulun dulu kan nih? Ini Kak. Oh iya. Nah jadi yang harus pertama lah Ulun ucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Study Club. Mudah-mudahan acara kita lancar ke depannya. Nah jadi menindaklanjuti pertanyaan apa yang harus kita kenali dalam diri kita. Apa kok menurut antum dulu? Kita diskusi aja di sini, Sambil lah aku sekira ada silahkan. Ya, menurut Bang Riko apa nih yang perlu dikenali dalam diri kita sendiri gitu? Kan pertanyaannya ke aku tadi, aku minta pendapat antum dulu. Menurutku sendiri, kita tuh harus mengenali diri sendiri, terutama value atau nilai kita di mata orang lain, agar kita itu bisa mengembangkan potensi diri kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita, bagaimana kita bisa mengenali apa bakat kita, kalau kita tidak mengenal value atau kemampuan dari diri sendiri. Iya, nih Kak Guru ada komentar nih, on cam dulu katanya semuanya. Oh ya, udah on cam Guru. Nih banyak yang on cam. Antum juga harus on cam ya, Kak Guru. Ya, nah jadi di sini Bang Riko itu menjelaskan bahwasanya kita mengenali diri kita dulu dari nilainya, value yang ada pada diri kita itu apa sih kelebihan dari diri kita, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan self-esteem di dalam diri kita atau kepercayaan diri kita. Nah, itulah salah satu cara meningkatkan mengenal diri kita. Ya, mengenal diri kita. Mungkin seperti itulah. Ada tambahan dari Bang Riko? Mungkin bisa dijelaskan dari tadi ada kata self-esteem. Itu penting untuk dikenali oleh teman-teman sekalian. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Wildan. Iya. Self-esteem. Self-esteem itu adalah kepercayaan diri kita. Bagaimana kita percaya kepada diri kita untuk melakukan segala hal. Misalkan contoh, ketika kita di perkuliahan itu, ketika self-esteem kita berada di atas, di puncak, maka kita berbicara di depan umum atau menyampaikan materi itu akan mudah, akan percaya pada diri kita, akan tahu materi yang kita sampaikan, dan percaya diri lah, istilahnya kayak gitulah. Ya. Mungkin bisa dikembalikan ke host. Baik Kak, jadi tentang mengenali diri tadi yang harus kita kembangkan yaitu kemampuan atau kelebihan kita, kayak kepercayaan diri kita. Nah, jadi menurut Kakak nih Kak, ada nggak sih Kak tips agar kita tuh bisa percaya diri, kayak misalkan berpandir di depan umum, berpandir yang seperti ini. Kan Kak, di semua orang kayak itu nah Kak, bisa kayak berpandir di depan umum. Kadang loh Kak ada kayak gugup atau lain hal sebagainya. Nah, menurut Kakak apa sih Kak tipsnya agar percaya diri Kak? Kalau dari Kariko dulu nih, apa sih Kak tipsnya Kak? Ya, mungkin mengambil contoh dari diriku sendiri. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri, terutama dalam kasus ketika kita berbicara di depan orang banyak. Untuk berbicara di depan orang banyak itu mungkin ketika kita melihat para pembicara-pembicara ulung atau pembicara-pembicara di televisi, mereka terlihat sangat lancar sekali dalam berbicara. Apa sih rahasianya? Menurutku sendiri adalah untuk menguasai materi yang ingin disampaikan. Ketika kita menguasai materi yang ingin disampaikan, misalnya ketika kita perkuliahan mengenai materi Pancasila misalnya, sebelum kita berangkat ke kampus, sebelum kita melakukan presentasi, kita harus mengetahui dulu apa sih Pancasila, terus apa aja yang ingin kita sampaikan. Dan untuk mengetahui apa yang kita sampaikan itu, kita perlu menggali materi lebih dalam lagi. Kita tidak mungkin ketika maju hanya membaca PowerPoint atau hanya membaca makalah, itu sama sekali tidak akan meningkatkan kemampuan kita berbicara di depan orang banyak.
Ketika berbicara di depan orang banyak, kita harus mempunyai bahan atau materi yang ingin disampaikan. Mengapa banyak sekali ditemukan kasus di mana ketika kita di depan umum, kita berkeringat dingin, terus kaki bergetar, tangan bergetar, terus gugup ketika berbicara, itu karena kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Karena kita tidak mempunyai poin-poin penting yang pengen disampaikan, yang tidak terstruktur dan tidak tersistematis dengan baik. Oleh karena itu, ketika kalian pengen berbicara di depan umum, mungkin kasusnya ketika kalian, khususnya angkatan 2020 yang nantinya akan mengikuti perkuliahan tatap muka, ketika kalian di depan sebelum presentasi, ketika di kos atau di rumah, kalian sudah terlebih dahulu mempersiapkan materi, kalian catat materi yang ingin disampaikan, terus kalian bisa tuh latihan di depan kaca, berbicara seolah-olah kalian itu berada di depan umum atau berada di depan teman-teman kalian. Ketika kalian sudah selesai latihan berkali-kali, terus hafal materinya, ketika kalian sudah di depan, itu hilang semua keraguan kalian terhadap apa yang pengen disampaikan. Kalian bisa menyampaikan sesuatu dengan lancar karena kalian mengetahui apa yang ingin disampaikan, itu kuncinya. Untuk berbicara di depan umum yaitu mengetahui apa yang ingin disampaikan, mengetahui audiensnya seperti apa, dan kalian punya struktur dalam berbicara. Misalnya di poin pertama aku berbicara tentang pengertian Pancasila, di poin kedua mengenai falsafah Pancasila, di poin ketiga mengenai asal-usul Pancasila. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu struktur dan materi yang pengen kalian sampaikan. Mungkin dari aku seperti itu. Mungkin menurut Bung Wildan masih tips dan triknya untuk mempunyai kepercayaan diri, terutama dalam kasus berbicara di depan umum. Kalau misalkan dari aku kok, untuk berbicara di depan umum ya, untuk berbicara di depan umum tuh yang pasti kita memiliki kepercayaan diri dulu, memiliki kepercayaan diri yang lebih sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang akan kita sampaikan itu menjadi sebuah motivasi bagi orang lain. Kita berbicara ini bukan hanya misalkan berbicara tentang pelajaran, berbicara tentang perkuliahan, tapi dalam konteks kita berbicara masalah memotivasi orang lain atau memberikan semangat kepada orang lain, itu poin penting saat kita berbicara di depan umum, entah itu kita di dalam ajang lomba pidato, lomba debat, atau lomba-lomba yang melibatkan public speaking. Ini adalah hal yang penting, memotivasi orang lain sehingga diri kita juga ikut termotivasi di dalamnya. Mungkin seperti itu kok pendapat aku untuk meningkatkan kepercayaan diri di dalam di dalam public speaking. Juga di dalam public speaking ini kita menekankan bahwasanya kata aku itu jangan dilebih-lebihkan. Maksudnya kita misalkan presentasi atau debat, aku ini hebat, aku ini apa, ya jangan seperti itu. Orang jadi bosan mendengarkan pembicaraan kita. Coba kita kasih contoh aja, misalkan ada orang berbicara tentang dirinya sendiri di depan publik, apakah kita suka, apakah kita mau mendengarkan? Mungkin kita akan bosan mendengarkannya, dan mungkin kita juga akan muak mendengarkan hal-hal yang seperti itu, karena memang concern yang dia sampaikan itu bukan kata-kata yang memotivasi, tapi kata-kata yang membuat dirinya itu membuat dirinya itu mau dipandang oleh orang lain. Mungkin seperti itu kok. Nah, itu tadi poin penting dari Pak Wildan, yaitu memotivasi orang lain. Itu juga memperkuat mengenai kata aku yang sangat tidak boleh untuk dilakukan berlebihan ketika berbicara di depan umum, karena ketika kita menggunakan kata aku, itu terkesan apa yang kita argumenkan adalah subjektif. Ketika kita melakukan argumen secara subjektif, baik itu ketika perkuliahan atau itu di ajang-ajang lomba lainnya, kita akan dipandang sebagai materi kita yang mau kita sampaikan itu tidak berbobot dan terkesan hanya menyinggung sentimen pribadi, dan terkesan tidak bisa ditimbang materi kita itu secara ilmiah karena banyaknya menggunakan kata aku. Jadi mungkin ketika kalian nantinya berbicara di depan umum, entah itu dalam konteks kuliahan ataupun lomba nantinya, kita harus menghindari materi-materi yang berkesan subjektif. Mungkin dari host, saya lanjutkan. Oke, baiklah. Terima kasih Kak atas sampainya sangat bagus dan hebat. Selanjutnya Kak, menurut Kakak nih Kak, kenapa sih Kak kita tuh harus mencintai diri sendiri? Kalau dari Kariko dulu nih Kak, kenapa sih Kak? Karena lanjutkan kok, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus tadi. Mengapa sih kita harus mencintai diri sendiri? Di era sekarang di mana kita sebagai individu nih,
mungkin banyak sekali terkesan kita ingin dipandang baik oleh orang, ingin dilihat sebagai orang yang baik-baik. Kita terus selalu membuat orang tertawa dengan bertingkah konyol, terus kita melakukan hal-hal, mengorbankan waktu, tenaga pikiran hanya untuk membuat orang lain senang, sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Kadang kita tuh terlalu memaksakan diri untuk membuat orang lain terkesan, sehingga kita lupa bahwa diri kita itu juga mempunyai harga atau value yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana bisa orang lain mencintai kita kalau kita tidak mencintai diri sendiri, itu sangat perlu diperlukan. Tapi kadang-kadang orang punya miskonsepsi antara self love dan egois. Egois itu ketika kita mengutamakan diri sendiri tapi menyakiti orang lain. Dengan self love itu berbeda. Self love itu adalah menghargai diri kita sendiri dan jangan lupa untuk memberikan waktu untuk mengenal. Misalnya banyak sekali aku temui orang-orang misalnya di angkatan-angkatan muda, ketika aku tanya bakat kalian apa, terus kemampuan kalian apa, dan mereka menjawab tidak ada kak. Itu jawaban yang sangat menurutku tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang manusia tidak mempunyai bakat apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Itu terbukti, itu adalah bukti bahwa kebanyakan orang-orang sekarang itu tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mengenali apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya mampu, apa sih yang saya bisa tawarkan kepada orang banyak. Ketika kita di era sekarang menjadi sama seperti orang lain itu, kata orang ahli marketing, adalah sama dengan mati. Ketika kita menjadi sama dengan orang lain, ketika kalian misalnya lulus perkuliahan, banyak sekali orang-orang yang punya sarjana pendidikan, banyak sekali orang-orang yang menyandang gelar S1, banyak banyak sekali orang yang menyandang gelar-gelar lainnya di bidang perkuliahan. Apa sih yang membuat kalian berbeda? Apa sih yang membuat kalian bisa menonjol di mata masyarakat yang mungkin di konteks perkuliahan, apa sih yang membuat kalian menonjol dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya? Nah, untuk menjadi menonjol, menonjol itu dalam hal-hal positif. Kalian harus mengetahui dulu apa sih yang aku bisa. Misalnya kalian hebat di berbicara di depan umum, itulah yang kalian tonjolkan. Misalnya kalian hebat berpuisi, ikutilah lomba-lomba puisi. Ketika kalian hebat berargumen, ikutilah lomba-lomba debat. Untuk mengenal, untuk mengetahui apa yang kalian bisa dan apa yang harus kalian lakukan, itu perlu namanya self love atau mungkin mengenal diri sendiri lebih jauh. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Wildan. Oke, kita berbicara masalah self love ya. Sedangkan saya sendiri gini kok. Jadi gini, aku curhat sedikit boleh lah. Jadi gini kok, aku ini kok kalau dibilang mencintai diri sendiri itu aku belum. Karena apa? Aku ragu sama diriku sendiri, aku ragu sama how I look gitu di depan orang. Aku juga berpikir pandangan orang lain terhadap diri aku itu gimana. Aku selalu overthinking terhadap itu. Apakah orang lain menyukai kita? Apakah orang lain nyaman berbicara dengan kita atau berinteraksi dengan kita? Aku itu yang apa namanya? Yang kurang dari diriku. Mungkin kayak gimana kok solusinya gitu. Nah, ini mungkin beberapa contoh kasus di kalangan remaja di mana mereka merasa diri mereka rendah. Bahkan ada yang sampai membenci dirinya sendiri, wah aku jelek, wah aku tidak bakal bisa dicintai orang lain, wah aku bakal selamanya sendiri, wah aku bodoh, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang membuat kita tidak akan bisa berkembang. Ketika misalnya contoh seperti kasus Bung Wildan misalnya, aku merasa diriku tidak terlihat menarik lah bisa di mata orang lain. Bagaimana? Terus dengan perspektif seperti itu, bagaimana dia bisa dicintai orang lain sedangkan dia tidak merasa dirinya itu menarik bagi orang lain. Ketika misalnya mungkin ada salah satu mungkin perempuan di luar sana yang menyukai Bung Wildan, tapi Bung Wildan sendiri merasa, oh diriku tidak menarik, orang lain tidak mungkin mencintai aku. Itu sudah menutup kemungkinan bahwa ketika ada orang lain menyukai kita, kita tidak menyadarinya karena kita merasa diri kita rendah. Bagaimana bisa kita misalnya, aku tidak bakal bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, dari situ sendiri kita menutup kemungkinan untuk kemampuan kita berbicara bahwa sesuatu itu bisa dilatih, sesuatu itu bisa dikembangkan. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri sendiri kalau kita menutup kemungkinan untuk mengembangkannya. Itu perlu namanya yang tadi self love. Jangan sampai kita merendahkan diri sendiri.
Mungkin kadang kalanya kita, oh aku batasnya sampai sini, kemampuanku mungkin bukan di sini, tapi bukan berarti kita merendahkan diri sendiri atau bahkan sampai membenci diri sendiri sampai bahkan ada kasus orang yang mengolok, ah aku jelek, wah aku tidak menarik, ah aku bodoh. Itu merupakan hal-hal yang sangat dibenci bahkan dalam agama mengenai membenci diri sendiri. Bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kita sebagai individu pasti mempunyai kemampuan dan pasti ada orang-orang yang merasa nyaman dengan kita apapun kekurangan kita, mungkin itu. Iya kok izin host untuk melanjutkan curhatan. Jadi gini kok, kalau misalkan berbicara di depan umum itu aku nggak takut gitu. Aku nggak aku nggak takut, aku percaya diri. Tetapi ketika berbicara kepada orang, maksudnya berbicara masalah apakah orang lain suka dengan aku gitu, apakah orang lain itu nyaman berbicara dengan aku. Nah di situ aku sedikit agak apa namanya itu, anxiety, ada ketakutan di dalam sana orang lain tidak menyukai aku. Bahkan ada itu istilah dari lagu Jepang itu apa namanya ini, bahkan kehidupan pun membenci diriku sendiri gitu. Kehidupan membenci diriku sendiri. Kenapa? Karena memang yang kita rasakan itu yang pertama depresi, karena kita overthinking, orang-orang tidak menyukai kita, orang-orang hanya memanfaatkan kita. Jadi mau berteman dengan kita itu hanya dengan alasan memanfaatkan kita. Mungkin seperti itu. Kok ini ada juga nih pemateri bayangan dari guru, mungkin bisa disampaikan sedikit, Ruh. Mohon izin moderator. Ya, teruskan ya. Teruskan aja. Nah, gimana itu kok pendapat antum? Nah, ini menarik. Gimana Bung Wildan merasa cemas terhadap pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa di zaman sekarang ada yang namanya ketanggungan secara sosial. Yang mana ketika kita misalnya apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana kita tidak bisa bergaul, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi secara maya, mungkin bisa kasusnya mungkin banyak ditemui oleh teman-teman sekalian ketika kalian di grup chat atau chat secara personal, kalian merasa sangat akrab. Tetapi ketika kalian bertemu, kalian merasa canggung, kalian bingung apa yang harus dikatakan. Itu karena kita terjebak di dunia maya, tapi ketika kita sampai ke pergaulan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang lain, kita merasa canggung karena kita tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Ini banyak sekali ditemukan di kalangan remaja yang banyak sekali misalnya berjam-jam di handphone, main Instagram, main Facebook, main Twitter dan sebagainya, nonton YouTube dan meninggalkan pergaulan sosial di masyarakat. Mungkin sudah sekian lebih dari 50% remaja-remaja ini mungkin tidak bergaul dengan tetangga, tidak tahu nama tetangganya siapa, tidak tahu nama teman sebaya di lingkungan sekitarnya, atau bahkan tidak mengenal orang yang ada di samping rumahnya sendiri. Itulah yang mengakibatkan orang-orang ini khususnya remaja itu tidak mempunyai kemampuan sosial atau social skill. Social skill mereka kurang. Mereka tidak bisa berbicara dengan orang lain. Ketika berbicara di depan umum mungkin bisa, seperti kasus Bung Wildan. Tadi ketika berbicara dengan orang lain, mereka dipenuhi kecemasan. Apakah yang aku katakan ini benar? Apakah yang aku katakan ini menyinggung atau tidak? Apakah perilakuku ini sopan atau tidak? Itu karena itu tadi kurangnya social skill atau kemampuan bersosialisasi dengan baik, terutama secara individu dengan orang lain. Ini bisa dilatih jika kalian mungkin sudah dewasa, kalian mau tidak mau harus berhubungan dengan orang lain. Mau tidak mau harus berbicara dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Inilah kekurangan di generasi kita. Mungkin kita hebat secara teknologi, tapi kita lemah dalam bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin seperti itu, Bung Wildan. Iya, Bung Riko. Jadi apa namanya nih, solusinya itu gimana gitu? Aku ini merasa tidak dicintai kok.
Gimana aku mau mencintai diriku sendiri kalau orang lain tidak mencintai aku? Ini berbicara masalah manusia sama manusia ya, bukan Tuhan mencintai atau apa, tapi sesama manusia, sama teman sebaya atau teman-teman. Aku merasa tidak dicintai gitu. Jadi untuk mencintai diri sendiri itu sulit. Kenapa? Ada apa yang salah dari diriku? Apakah aku ini jelek? Kata SpongeBob. Apakah aku ini jelek? Gitu. Kok apakah aku ini seperti badut itu, hanya membuat kekonyolan-kekonyolan untuk menyenangkan orang lain, tapi saat di rumah itu kayak hampa gitu rasanya, kayak apa namanya ini, kayak oh aku sudah menghibur orang lain, apakah sudah cukup aku sampai di sini saja, menghiburnya besok lagi. Tetapi orang lain senang, tetapi diri kita itu merasa hampa kok saat setelah menghibur orang lain lah, membuat banyolan-banyolan yang membuat orang lain tertawa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya ketika dalam circle pertemanan, orang yang banyak tertawa dan orang yang banyak membuat kelucuan-kelucuan itu adalah orang yang paling menderita kok. Gimana itu? Itu apa, true story gitu. Oh, enggak di mute ini. Masuk suara aku, masuk kok. Iya. Nah, gitu kok. Ya, tadi Wildan sudah panjang lebar menjelaskan mengenai kecemasan dia, mengenai perspektif orang lain terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana bisa dia mungkin menghibur orang lain, membuat orang lain tertawa, tapi dirinya sendiri merasa sedih dan merasa lelah ketika melihat setelah membuat orang terhibur. Mungkin bisa dibaca buku yang sangat bagus, yaitu Filosofi Teras, mengenai ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kita ubah. Dan salah satunya adalah persepsi orang lain terhadap diri kita sendiri. Mungkin ini terdengar klise, tapi mungkin bisa dijadikan acuan bahwa sebaik apapun kita berperilaku, sebagus apapun kata-kata yang kita pilih ketika berbicara pada orang lain, sebanyak apapun kita tersenyum atau berperilaku baik, berbuat baik kepada orang lain, pasti akan ada satu orang minimal yang menganggap diri kita itu berperilaku jahat, atau kita tuh pasti mungkin menjadi antagonis di cerita hidup orang lain, dan itu adalah hal yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah hati orang lain, kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, yaitu menjadi orang baik. Yang mana mungkin di mata orang lain kita, oh ini mungkin dia adalah orang yang senang cari muka, oh dia adalah orang yang fake ya, lalu senyum tapi di belakang jelek-jelekan orang lain. Nah, mungkin banyak orang lain berprasangka seperti itu terhadap kita. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, mencari kesalahan. Mungkin ada perlunya kita introspeksi diri. Tidak selamanya kita melakukan hal yang benar. Itu mungkin perlu. Tapi juga perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa sebaik apapun teman-teman berperilaku, pasti ada satu orang di luar sana yang merasa perilaku kita adalah perilaku yang buruk, atau hal-hal yang kita lakukan adalah hal yang salah. Jadi untuk apa kita berpusing-pusing memikirkan bagaimana perspektif orang lain terhadap kita, karena kita tidak bisa mengubah hal itu. Kita tidak perlu membuang-buang waktu memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah hanyalah diri sendiri. Mungkin kita bisa aja nanya semua orang yang kita temui di jalan, apakah aku orang baik, apakah aku orang yang baik, apakah aku orang yang baik. Mungkin kalian bisa mendapatkan jawaban yang bermacam-macam, tetapi pada intinya yang bisa kita ubah hanyalah diri sendiri. Dan fokuslah mengubah diri sendiri dengan introspeksi, dengan mungkin bergaul dengan teman-teman, apakah ada yang salah. Dan itu mungkin bisa, kalau kita semakin dewasa, kita semakin bisa mengetahui mungkin perilaku-perilaku kita selama ini dipandang tidak baik oleh orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi orang baik, jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan selama menurut kita itu tidak bermaksud, yang penting itu niat. Selama kita tidak mempunyai niat untuk menjahati orang lain, apapun kata orang, yang penting niat kita baik. Karena kita tidak bisa mengubah
perspektif orang lain terhadap kita bisa mengubah hati orang lain, kita bisa mengubah pikiran orang lain. Sama seperti misalnya kita di circle pertemanan, kita selalu senang sekali membuat orang lain tertawa, senang sekali membuat orang lain tersenyum. Tapi mungkin ketika kita sampai di rumah, kok kita merasa lelah, kok kita merasa capek, kok setelah berjam-jam tertawa bersama teman-teman, kok rasa yang tertinggal itu malah rasa lelah, bukan rasa senang. Itu karena kita berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan orang-orang. Kita berpura-pura menjadi orang yang lucu. Ini mungkin banyak kasus di mana ketika kita membuat sesuatu lelucon atau melakukan sesuatu, orang-orang tertawa. Kita ingin memancing tawa yang lebih banyak lagi. Kita ingin mereka lebih tertawa lagi. Terus kita melakukan hal yang sama berulang kali, misalnya ketika orang lain ketika kita sedang saat minum, orang lain tertawa. Terus kita melakukan hal yang sama berulang kali hanya untuk menyenangkan teman-teman ini. Itu merupakan perilaku yang salah. Itu ketika kita menerapkan self love pada diri kita sendiri, kita berhenti berpura-pura hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita, seperti kita ibarat Bung William tadi menjadi badut, untuk apa kita tidak ada keuntungannya membuat orang tertawa kalau diri kita sendiri merasa tersakiti. Kita harus berhenti menyakiti diri sendiri, harus mengetahui bahwa mungkin aku harus berhenti membuat orang lain tertawa hanya karena aku ingin dilihat sebagai orang baik. Kita harus lebih menghargai diri sendiri, jangan sampai kita hidup demi orang lain. Bahwa hidup hanya sekali, maka lakukan hal-hal yang membuat kalian ketika setelah melakukannya ada kesenangan dalam diri sendiri. Mungkin itu Wildan. Iya, aku kira kok orang lain tertawa bersama kita. Ternyata orang lain itu menertawakan kita. Astaga. Iya, ulun kembalikan kepada moderator. Set banget. Astaga. Nah, jadi terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Jadi itu tadi tips, alasan, serta cara yang harus kita lakukan dalam pengembangan diri, mencintai diri, dan sebagainya. Jadi nih kepada para teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa juga sharing-sharing tentang apa sih cara atau pengembangan diri agar teman-teman yang lain bisa tahu, silahkan. Ya, sharing pengalaman tentang menjadi badut juga bisa. Menjadi badut di kehidupan orang lain, atau menjadi bahan candaan orang lain, atau merasa diri itu dibenci oleh dunia. Itu bisa disampaikan, kita sharing-sharing, kita curhat-curhat sini. Embu, guru mau curhat? Atau yang lain dulu kita berikan kesempatan. Halo, nggak ada yang curhat kan nih? Ini ada guru BK kita nih, guru BK Mas Riko. Guru BK. Silahkan. Kak, itu ada yang raise hand, Kak. Oh ya, ada yang raise hand, siapa itu? Ahmad Sayyibah. Kak, izin bertapun kalah. Mungkin Ulun melihat dari pengalaman aja sih Kak, masalah mencintai diri tadi. Ulun ada bisi kawan, ini tuh kayak lebih apa ya, dalam hidupnya tuh lebih kayak bagaimana kita tuh berusaha untuk bisa membahagiakan kedua orang tua jar, sampai inya tuh kadakawa apa ya lah, dalam istilahnya tuh kayak di dalam pikirannya tuh kayak segala hal hidup di dalam dirinya tuh kesan kuitannya gitu, nah membahagiakan kuitannya. Tapi padahal inya tuh mungkin ada misalnya berkisah kayak kepentingan ego di kuitan tuh kada sesuai lawan apa yang ada di dalam dirinya kayak itu nah Kak. Jadi mungkin ulun minta pendapat atau saran dari bubuhan pian, mungkin ada saran kah kayak itu supaya kayak ulun tuh kayak memberikan sedikit masukan kepada inya supaya kayak
kita tuh berhak juga kayak itu nah sebagai anak tuh bahagia kayak itu tidak cuman eh, orang tua aja yang mengedepankan pemikirannya tuh nah Kak. Mungkin Ulun minta pendapat aja sih Kak, karena Ulun tuh takutannya tuh kayak Ulun memberikan saran, maksudnya ini kan menyangkut paut sama orang tua, jadi kayak takutan tersalah apa ya lagi orang tuh kayak tersalah memberikan saran gitu. Nah Kak, mungkin itu aja Kak. Terima kasih Kak. Kok silakan. Aku coba. Nanti aku apa nih namanya memberikan saran, menambahkan. Nah, itu tadi. Oh iya iya. Tadi mungkin ada pertanyaan dari Mas Iban, kata temannya ini apa lo melakukan apa yang mungkin diperintah orang tuanya sampai dirinya sendiri itu melupakan kepentingan dirinya sendiri itu hanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya, dan mungkin ego orang tuanya itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Mungkin masalah yang akan kami berusaha pecahkan ketika kita masih hidup dengan orang tua dari uang orang tua pasti merasa, ya aku sudah membiayai kamu mulai dari kecil, SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai kuliah, dan gantinya kamu harus menuruti apa yang aku katakan. Mungkin orang tua berpikiran seperti itu. Mereka merasa mempunyai hak untuk mengatur apa yang harus kita lakukan, karena mereka sudah membesarkan kita mulai dari bayi, dan itu merupakan tidak bisa kita pungkiri, merupakan perjuangan yang susah. Dan dari agama pun mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Mungkin ketika saat ini, ketika kalian sebagai mungkin mahasiswa atau orang-orang di usia kalian yang masih kebergantungan dengan orang tua, untuk menuruti kata orang tua merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita indahkan. Kita tidak bisa dengan semena-mena, wah apa yang ibu dan bapak katakan itu tidak sesuai dengan apa yang aku mau, atau apa yang ibu bapak mau tidak sesuai dengan apa yang aku ciptakan atau aku harapkan. Ketika kita masih mempunyai ketergantungan terhadap orang tua, kata-kata tersebut tidak mempunyai efek apa-apa. Kenapa mereka menganggap tahu apa kamu soal pekerjaan, bapak atau ibu hidup lebih lama daripada kamu tidak tahu apa-apa, coba dengarkan apa yang kami katakan, maka hidupmu akan berhasil. Itu mungkin merupakan pemikiran semua orang tua yang ada di dunia inilah, bahwa mereka itu lebih banyak mengetahui sesuatu dibandingkan kita yang masih remaja. Tetapi menurutku usia bukan berarti mencerminkan pengetahuan. Mungkin ada orang-orang yang usianya lebih muda atau mungkin anaknya sendiri mempunyai kebijaksanaan atau pengetahuan yang lebih dibandingkan orang tuanya. Dan mungkin di beberapa kasus tertentu orang tuanya yang salah. Tetapi dalam kasus ini ketika posisi kita sebagai anak dan masih kebergantungan dengan orang tua, kita harus mematuhi apa yang mereka mau. Karena di satu sisi ketika kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai orang tua atau hal-hal yang berlainan dengan kemauan mereka, mereka tentunya akan marah dan hal-hal buruk mungkin akan terjadi kepada kalian karena kalian tuh masih di tanggungan mereka. Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah yaitu tadi menjadi mandiri. Menjadi mandiri ini dalam segi berbagai macam hal. Misalnya kalian sudah punya penghasilan sendiri, ketika kalian sudah bekerja yang tetap, ketika kalian sudah mungkin punya rumah, misalnya punya rumah sendiri walaupun masih kontrak atau lain sebagainya, ketika kalian mempunyai pendirian sendiri kan, kalian bisa hidup berdikari, kalian bisa hidup berdikari tanpa bantuan orang lain, kalian bisa mempunyai stance atau prinsip atau pegangan hidup. Tapi ketika kalian masih hidup dengan orang tua, mau tidak mau, walaupun hal-hal itu merupakan hal yang tidak kita sukai, kita tidak bisa membantah hal tersebut. Tapi ketika kita sudah mempunyai finansial sendiri, kemudian kita bisa hidup sendiri tanpa tanggungan orang tua, kita bisa mempunyai pandangan yang berbeda terhadap orang tua. Karena apa? Karena kita tidak bergantung pada mereka. Jadi ya
Jadi yang bisa kita lakukan yaitu tadi berusaha untuk sebisa mungkin mandiri dan meyakinkan mereka bahwa kita bisa. Ketika mereka nyuruh kita melakukan sesuatu itu karena mereka tidak percaya. Ketika mereka tidak percaya, yang kita lakukan adalah membuat mereka percaya. Membuat mereka percaya itu seperti apa? Dengan membuktikan dari apa yang kita lakukan ini bahwa kita mampu untuk hidup tanpa tanggungan mereka. Ini bisa ditambahkan oleh Bung Wilda. Iya, Bung Riko. Kalau dari pandangan ya, mohon maaf. Tapi Cik, kalau dari pandangan aku menindaklanjuti masalah teman-teman Saibah tadi, aku rasa kok gini, kan merasa berat disuruh orang tua, merasa aduh kok orang tuaku menyuruh aku kayak ini, benar gitu nah. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan kaidah agama dan norma, menurut aku fine-fine aja gitu. Kamu kerja, kamu kasih uang kepada kami, orang tuamu yang telah membesarkanmu, itu wajar saja apa yang mindset kebanyakan orang tua yang ada di Indonesia. Tetapi kita lihat di sini juga apakah kita, teman Saibah itu mencintai orang tuanya. Ketika kita mencintai orang tua, ketika kita sayang dengan orang tua kita, maka apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, maka kita akan ringan menjalankannya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi apa namanya ini? Teman Saibah itu mungkin kurang mencintai orang tuanya, kurang sayang terhadap orang tuanya, kurang adanya koneksi antara hubungan anak dan orang tua. Mungkin seperti itu kok. Kalau dari aku, ini pandangan sempit terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Saibah tadi. Kayak gitu, kurangnya rasa cinta kita terhadap orang tua. Ketika kita cinta itu, apapun yang diperintahkan orang tua kita laksanakan, selama itu tidak bertentangan dengan norma, bertentangan dengan kaidah agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalkan orang tua kita menyuruh, ayo nak kita beli minuman keras, ayo nak kita ke diskotik, ayo nak kita ke mana-mana. Nah itu kan bertentangan dengan norma-norma, itu kita jelas harus menentangnya. Tetapi ketika nak bila pian begawi, sisihkan gajinya sagan kami kada begawi lagi. Nah itu adalah hal yang wajar dan kita berkewajiban memberikan orang tua kita balas budi, meskipun budi orang tua tidak bisa dibalas, tapi kita mencoba untuk membalasnya apapun yang harus kita korbankan gitu. Kayak gitu, Kang. Hubungan dengan orang tuanya mungkin perlu dipererat lagi. Apa nih maunya Bapak? Nih aku mengambil contoh kasus kok. Contoh kasus dari my friends boyfriends atau teman pacar, ya teman pacarku. Ya, itu teman pacarku. Jadi kayak gini kasusnya. Itu anggotamu sendiri loh, anggota PSDM sendiri. Nah, jadi dia ini kan lulus polisi itu, lulus Akpol, ya Akademi Polisi. Nah, itu orang tuanya kan gajinya itu saat lulus itu 13 juta. Nanti kata orang tuanya 7 jutanya sagan mama, berapa sagan abah, nanti sisanya kamu. Ya, itu kan banyak tuh presentasinya. Nah, ketika orang tua meminta seperti itu ya mungkin hal yang wajar karena kebanyakan mindset orang tua itu aku ini telah membesarkan anak, tetapi tidak semua ya, tetapi kebanyakan mindset orang tua seperti itu. Kayak gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi lagi dengan orang tua untuk menego hal tersebut? Mungkin terlalu kasar ya menego, tetapi apa namanya? Kesimpulannya bagaimana caranya kita berbicara, berkomunikasi dengan orang tua itu yang perlu kita perbaiki. Mungkin seperti itu, Saibah. Oke, karena Itu siapa itu? Oh, guru. Nah, ini dari guru mungkin ada pandangan yang lain, pandangan yang lebih ekstrim mungkin. On cam dulu, Mas. bentar. On cam. Kata kau aku menulis-nulis di di Share screen. kedua share screen-nya nggak apa-apa lah. Kalau share screen. Iya. Nanti share screen yang ini mati, antum yang lanjut kayak gitu. Oke, smart lah. Nah, kelihatan lah.
Kelihatan lo. Oke, Mario Guru. Tadi dalam kita hapus dulu ini. Tadi kan dalam kasus si Syaibat tadi katanya kan Suaranya di kencangnya lagi. kedengaran lah. Nah, tadi kan dalam kasus Syaibat tadi eh intinya orang ini kawannya itu terlalu mencintai orang tuanya jadi sampai melupakan dirinya sendiri gitu loh. Nah, kalau kamu pahami dalam apa? Dalam budaya manapun, dalam agama manapun, apabila itu cinta itu pasti hasilnya baik. Itu. Apabila katanya cinta tapi hasil buruk itu lain cinta, tapi ada pamrih di situ. Gitu loh. Perlu dipahami di bagian situ dulu. Dan lagi lo misalnya mencintai, bila kita mencintai seorang nih, suka, kita melakukan sesuatu itu atas dasar sukarela. Sukarela, aduh, sukarela bukan atas dasar terpaksa. Aku terpaksa mencintai kuitanku karena kuitanku sudah menggaduh aku tuh itu dan cinta namanya itu terpaksa. Ada balas budi, ada pamrih di situ. Nah, itu perlu kamu pahami. Apabila ada pamrih di situ, itu lain cinta. Dalam hal orang sebaik kita nih, ketika orang sebaik kita nih lakian sama binian nih, lakian sudah traktir binian macam-macam, traktir minum, traktir makan, boy berjalan macam-macam lo. Tapi lakiannya anu bicara gini ke biniannya, aku udah traktir kamu macam-macam. Tapi masa cuma dapat pegangan tangan? Nah, itu bukan cinta namanya di situ. Karena ada pamrih kok cuma pegangan tangan. Ya kan? Kalau itu memang benar cinta, jawabannya pasti gini. Aku melakukan ini, aku traktir kamu makan, minum, macam-macam itu cuma supaya kamu senyum, supaya kamu bahagia tok. Itu. Kadang orang salah persepsi cinta sama ego dan kecerobohan gitu loh. Ya, itu saja mungkin tambahan. Terima kasih. Sudahkah? Tadi aku cuma memberikan gambaran aja, ya sedikit tambahan gitu loh. Bahwa yang dilakukan temannya tadi tuh, teman Saibani tadi bukan cinta gitu loh. Itu cuma balas budi. Beda sama cinta. Kalau teman itu cinta sama orang tuanya pasti melakukan itu sukarela gitu loh. Seperti itu. Perlu perbedaan pandangan situ. Nah, itu betul sekali apa yang diucapkan oleh guru tadi. Ibaratnya misalnya kita suka terhadap orang atau cinta terhadap perempuan, kita kan rela hujan-hujanan, kita rela memberikan barang-barang yang mewah, tidak peduli dengan uang kita. Kita rela sakit-sakitan mungkin jauh-jauh dari tempat kita menuju tempat orang yang kita cintai hanya untuk bertemu. Nah, ketika kita mencintai seseorang dalam kadar seperti itu, apapun rintangannya, apapun yang harus dilalui, dan apapun yang harus dikorbankan, itu kita tidak merasakan beban apa-apa. Karena berlandaskan oleh cinta. Yang kata guru tadi, cinta itu tidak mengenal pamrih. Mungkin Saiba, apakah bisa dipahami? Oke, paham saya. Misalnya kalau jelas silakan takunkan lagi. Ayo kita bahas lagi gitu loh. Jadi Kak, kalau misalnya dari ulun pribadi atas penjelasan bebuan Pian tadi, dapat ulun simpulkan juga itu nah bahwasannya kayak mungkin pendekatan saran dari ulun tuh kayak mungkin kayak apa lebih dikatakan lagi misalnya kayak antara inya lawan kuitannya kayak itu nah kalau jadi mungkin sudah mulai terbuka juga dari ulunnya kayak itu nah Kak. Terima kasih banyak kalah. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau curhat lagi nih, mumpung ada dua guru BK di sini. Ada Riko dan guru. Saya di Bolehkah sini. dari kakaknya? Oh ya. Boleh dari kakaknya yang curhat nih? Boleh sih. Boleh, semuanya boleh curhat. Semua masalah akan kami pecahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Anissa. Di sini saya ingin
bertanya sih tentang seperti sebelumnya sudah dikatakan kan sama kakak-kakaknya tadi mengenai sebelum kita mencintai orang lain, maka kita harus terlebih utama mencintai diri kita sendiri. Nah, yang mana mungkin kita bisa mencintai orang lain jika kita masih belum bisa mencintai diri kita sepenuhnya. Dan ini mungkin adalah kekeliruan yang sering sekali terjadi di kalangan para remaja misalnya nih, seperti kita, yang mana kita itu lebih mementingkan rasa cinta kita kepada orang lain dibanding rasa cinta kita kepada diri sendiri. Jadi sebenarnya lu hanya minta pendapat sih kepada kakak-kakak semua, apa sih yang sebaiknya yang harus dilakukan jika seandainya kita itu terlanjur lebih mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri. Padahal ini adalah sebuah kesalahan kayak gitu. Bukan kesalahan sih, tapi sebuah kekeliruan yang harus segera diatasi. Yang mana mungkin itu sendiri akan merugikan diri sendiri. Ketika kita cenderung dengan orang lain, maka kita terotomatis akan mengabaikan diri kita sendiri, yang mana diri kita sendiri juga memiliki hak atas segala apa gitu ya yang harus kita penuhi kayak gitu. Jadi mau minta pendapat aja sih. Dan ini juga saat kita gagal mencintai diri kita sepenuhnya, yang pertama akan menyebabkan banyak sekali permasalahan, sering berselisih pendapat, baik itu sesama teman atau sesama orang yang kita cintai atau gimana kayak gitu. Nah, ini saat kita gagal mencintai diri kita sendiri, akan banyak konflik yang dihasilkan dari hal tersebut kayak gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan kakak-kakak semua atas hal yang seperti ini, karena ini sangat sering terjadi oleh remaja, bukan hanya pada remaja yang lain, mungkin juga sering terjadi oleh diri saya sendiri kayak gitu. Ya itu aja sih, mohon minta pandangan aja sih. Ini dari Kak Guru ini mungkin ada filosofi atau apa kayak gitu ya, tentang filsafat-filsafatnya kayak gitu untuk sama-sama kayak gitu ya kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Terima kasih. Oke, kedengaran lah suaraku. Kedengaran aja suaraku, Cak. Dengar. Kedengaran. Oke, kadang kan orang itu salah kaprah mengenai cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap diri sendiri itu dalam pandangan aku apa ya? Memang penting gitu loh. Sebelum kita mengenal Tuhan tuh kan kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, kan seperti itu kan. Tapi aku kayaknya belum bisa terlalu masuk ke sini karena ini lebih dikuasai Riko gitu loh. Tapi kalau dalam mencintai orang lain aku lebih sedikit tahu gitu loh. Nah, ini mungkin akan kujelaskan sedikit ini. Apabila kan seorang individu nih menyukai orang lain, menyukai orang ini dilakukan tuh bukan atas dasar pengorbanan. Biasanya kan orang cinta itu katanya perlu pengorbanan. Enggak gitu loh. Sebetulnya ketika kamu merasa berkorban, itu cintamu tuh mulai pudar. Kamu melakukannya itu atas dasar sukarela gitu. Nih, dalam kasusnya seperti ini. Aku mencintai kamu, kamu boleh gak mencintai aku gitu loh. Kamu boleh nolak aku, abaikan aku atas jenisnya nggak apa-apa. Aku tetap mencintai kamu. Aku tetap ada buat kamu. Aku tetap berbuat baik ke kamu. Jika kamu perlu sesuatu, aku bakal membantumu. Nah, itu yang betul cinta. Biasanya kan dalam budaya modern kita yang sekarang-sekarang ini, aku cinta kamu. Bila kamu gak cinta balik ke aku, ya udah, aku cinta sama yang lain. Itu bukan cinta, tapi pamrih. Gitu loh. Di situ letakkan. Oke, mungkin yang lain nambahkan. Cek. Oke, kedengaran. Tadi seperti pertanyaan Noranisa tadi, bahwa bagaimana kalau kita terlalu mencintai orang lain sampai melupakan diri sendiri. Nah, ini mungkin sama seperti yang kasus aku bilang tadi, bahwa ketika kita sayang dengan orang lain, cinta orang lain, kita terkadang melupakan diri sendiri. Misalnya, ini si laki-laki rela begadang tidak tidur hanya untuk teleponan dengan perempuannya, padahal si laki-laki ini sudah ngantuk sekali, tapi dia rela untuk menghabiskan waktu malamnya hanya untuk membuat si perempuan ini senang.
atau bahkan dia misalnya jaraknya, misalnya si pacarnya ini di Banjarbaru, dia di Banjarmasin, dia rela pakai motor tiap hari hanya untuk ketemuan dari Banjarmasin ke Banjarbaru terus pulang lagi hanya untuk menemui pacarnya. Tapi ketika kita cinta dengan orang lain, kita tidak merasakan beban, kita tidak merasakan kelelahan, kita merasakan ketika kata guru tadi, ketika kita mencintai orang lain, kita tidak merasakan bahwa diri kita itu berkorban. Tapi ketika kita mulai jenuh terhadap apa yang kita sebut cintai, kita mulai jenuh dengan mungkin orang yang kita cintai, kita mulai merasa, oh dia begini banget sih, oh dia misalnya, kok dia egois, kok dia selalu mementingkan dirinya sendiri, kok dia tidak pernah merasa salah. Itu timbullah perasaan-perasaan itu ketika kita mulai merasakan jenuh terhadap apa yang kita rasakan, kita sebut cinta. Dan ketika kita di fase jenuh tersebut, apapun yang kita lakukan kepada pasangan kita selalu merasakan, oh aku kayaknya cuma aku sih yang berkorban untuk dia, dia mana pengorbanannya untuk aku. Itu adalah fase di mana kita mulai tidak mencintai orang itu lagi. Dan muncullah pemikiran, kok kayaknya aku terlalu mencintai dia sampai aku tidak mencintai diriku sendiri. Pemikiran-pemikiran tersebut muncul ketika perasaan-perasaan cinta yang kita bilang ini menghilang dan mulai memudar. Terus bagaimana sih caranya supaya kita tidak terlalu mencintai orang lain dan fokus untuk mencintai diri sendiri? Sebenarnya kita tidak perlu memisahkan keduanya. Kita bisa dengan bersamaan mencintai orang lain dan juga sekaligus mencintai diri sendiri. Yang mana namanya adalah cinta dewasa atau mature love. Di mana kita tahu batasannya bahwa oh aku mencintai dia, tapi ketika ada hal-hal yang memang tidak bagus untuk diri kita tidak melakukannya. Misalnya contoh kayak tadi, misalnya dia di Banjarbaru, kamu di Banjarmasin tiap hari ke sana, tapi kalau kamu dewasa, kamu akan berpikir, oh mungkin kamu yang ke Banjarmasin, aku yang ke Banjarbaru, kita ganti-gantian, tapi tidak harus setiap hari, di waktu-waktu senggang, kamu selesaikan urusan kamu, pekerjaan kamu, aku selesai kerjaanku, kalau nggak ada halangan, baru kita ketemu. Tidak harus setiap hari. Nah itu namanya mature love atau cinta dewasa. Kita tidak harus, wah aku mencintai diri sendiri, berarti aku tidak harus mencintai orang lain. Bukan seperti itu. Kita bisa melakukan keduanya di saat yang bersamaan, tetapi dengan kedewasaan bahwa kita tahu batas kita. Kita tahu di mana ini memang cinta, oh ini memang sepertinya kurang baik bagi diri kita sendiri. Di satu sisi kita tidak harus berhenti mencintai orang lain, tetapi juga kita sadar akan mencintai diri sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Wildan. Iya, membahas masalah ini aku kurang berpengalaman kok kalau masalah mencintai orang lain. Mungkin diriku sendiri saja tidak mencintai orang lain. Ya mungkin gitu Bang. Jadi kita mencoba mulai dari sekarang lah, aku memperbaiki diriku, mencoba untuk mencintai diri sendiri, mencoba untuk mencintai emiten-emiten yang memang akan naik pada waktunya, kayak gitu aja kok. Aku kurang berpengalaman di dalam bidang yang kalau mencintai orang lain aku jujur kurang berpengalaman. Tapi kita sekarang mencoba untuk mencintai mencintai diri sendiri aja kok gitu. Mungkin bisa dikembalikan ke Noranisa. Oke, terima kasih untuk jawabannya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin ingin saya ajukan juga kepada kakak-kakak semua. Nah, tadi kan mengenai dalam hal percintaan dan juga mencintai diri sendiri, bagaimana mencintai orang lain dan sebagainya. Sekarang dalam lingkup pertemanan, yang mana tidak selamanya kita itu gimana ya, tidak selamanya kan dalam pertemanan itu selalu searah kayak gitu, searah, setujuan, dan satu perspektif. Nah, yang mana apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin tidak bisa mengharuskan kita untuk bisa bertemu secara langsung, untuk berbicara dan juga membahas sesuatu hal kayak gitu.
mungkin pasti akan banyak terjadi yang namanya miskomunikasi, yang mana perspektif pun akan berbeda-beda dan mengakibatkan adanya sedikit kekesalan, sedikit perkelahian atau apa dalam hal pertemanan. Jadi dan ini sering terjadi bukan hanya kepada orang lain, juga kepada diri saya sendiri khususnya, yang mana kemarin saya mengalami juga ya, mengalami kekesalan yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang sangat saya percayai, yang mana mungkin teman ini yang selalu saya banggakan, kepada teman-teman yang selalu saya belakan lah pokoknya di hadapan teman-teman yang lain, tapi saat dia membuat suatu kesalahan, dan itu mungkin rasanya kesalnya itu sangat mendalam sekali ya, sehingga mengakibatkan saya itu seperti masa bodoh kayak gitu, males udah kayak gini aja udah males banget kayak gitu. Nah apalagi kan ditambahi sedikit pengaruh-pengaruh dari luar kayak gitu, sehingga mengakibatkan makin marah dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya aja nih, menurut pandangan Kariko yang mungkin memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam hal pertemanan, atau Bung Wildan ataupun Kak Guru ya. Nah, bagaimana sih apa yang seharusnya saya lakukan untuk mengurangi rasa kekesalan kepada teman yang sangat saya percaya gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin bisa langsung saya jawab. Ini mungkin kasus dari saudari Nurhanisa di mana dia merasakan bahwa mungkin ini teman mungkin sefrekuensi dia, terus ketika ada pandemi menyerang, jarang ketemu, terus merasa kita sudah gak sefrekuensi lagi, tidak sedekat dulu lagi, dan mungkin ada beberapa hal konflik yang membuat Nurhanisa kesal terhadap teman tersebut, mungkin karena tidak bertemu secara langsung, terus perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, sehingga menyebabkan konflik di antara pertemanan tersebut. Yang namanya pertemanan, seakrab apapun, sedekat apapun, selama apapun, pasti pernah ada yang namanya perselisihan pendapat. Pasti ada yang namanya pertengkaran kecil, pertengkaran besar. Yang mana hal itu bisa diselesaikan kalau kita berpikir secara dewasa. Yang mana mungkin di masing-masing pihak berpikir, kayaknya aku yang salah, aku minta maaf dulu. Nah, itu kuncinya. Kuncinya adalah keberanian diri kita, apapun, misalnya, apakah menurut kita benarkah, atau apapun mungkin kita merasa kita di pihak yang benar. Mungkin kita merasa pihak teman yang itu yang salah. Tapi ketika kita sudah mencapai tingkat kedewasaan, kita walaupun kita merasa di posisi yang benar, kita akan tetap meminta maaf terlebih dahulu karena untuk menjaga hubungan pertemanan tadi. Yang namanya teman mungkin ada teman-teman sekalian ketika kalian SMA, kalian temenan sama ini, tapi ketika kalian sudah berkuliah, teman-teman SMA ini punya teman-teman yang baru, terus pertemanan tidak lagi menjadi akrab, dan kalian pun sibuk dengan teman-teman yang baru kalian temui di perkuliahan, sehingga ketika kalian SMA ini sangat begitu akrab, tapi ketika kalian berkuliah, kalian ketemu teman-teman yang baru, dia ketemu teman-teman yang baru, terus ketika kalian ketemu, kalian sudah frekuensi yang beda, kalian punya referensi pembicaraan yang berbeda, misalnya dia berbicara tentang K-pop, Anda berbicara tentang pelajaran, ketika dia berbicara tentang film, dia berbicara tentang musik. Hal itu adalah hal-hal yang akan kita ketemui ketika kita menjadi dewasa. Teman-teman yang dulunya akrab, kemudian tiba-tiba hilang tanpa kabar. Kita cuma bisa melihat mereka dari story WhatsApp atau story Instagram. Teman-teman yang dulu kita tumbuh bareng, jalan-jalan bareng, mungkin setiap malam nongkrong, dan sebagainya, ketika sekarang tidak tahu lagi kabarnya, mungkin dia ada nomor baru, kalian lost kontak dan sebagainya. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri akan terjadi pada diri kita ketika kita menjadi dewasa. Ketika kita tumbuh, ketika kita bertambah usia, teman berganti teman, sahabat berganti, pacar mungkin juga berganti, orang-orang mungkin yang dulu sangat dekat dengan kita tiba-tiba mulai menghilang.
paman kalian dulu sangat menyayangi kalian, terus tiba-tiba dia meninggal dunia, atau hal-hal seperti itu akan datang dan pergi. Dan kita bukan berarti misalnya, oh kami dulu teman, tapi sekarang tidak sefrekuensi lagi, tidak sependapat, tidak sepemikiran. Bukan berarti kita harus mengakhiri pertemanan, oh aku sudah amin berkawan karena kita tidak sefrekuensi lagi, bukan. Kita tetap menjaga hubungan silaturahmi, walaupun kita tidak sedekat dulu lagi, bukan berarti kita harus jauh, bukan berarti kita berhenti menjadi teman. Ketika kita butuh sesuatu, kita bisa bilang dia. Ketika kita butuh dia, kita bisa langsung menghubungi dia. Bukan berarti kita datang saat membutuhnya doang, bukan. Tapi kita tetap menjaga hubungan silaturahmi, bukan berarti kita harus mengakhiri hubungan pertemanan. Seperti yang aku bilang tadi, ketika pertemanan seakrab apapun pasti akan mengalami namanya pertengkaran. Pertengkaran hebat, pertengkaran kecil, dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah masing-masing pihak meminta maaf. Entah kamu merasa benar, entah kamu merasa salah. Ketika semua pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama meminta maaf, walaupun dia tidak tahu salahnya apa, tapi saling minta maaf, masalah tersebut akan mudah untuk mencapai titik penyelesaian. Jika kalian sudah berbaikan, saling minta maaf, kalian bisa berbicara dengan lapang dada, dengan pikiran yang dingin. Oh, kamu tadi marah kenapa? Oh, aku marah karena kamu ini. Oh iya, maaflah. Oh iya, kayaknya jangan diulangi lagi. Nah, hal itu bisa terjadi kalau masing-masing pihak, walaupun dia benar atau salah, dia mungkin itu aja dari aku. Terima kasih kepada Kak Riko atas jawabannya. Selanjutnya kepada Kak Nur Anissa, apakah jawaban Kak Riko bisa dipahami, Kak? Oke, terima kasih banyak sekali, berpengalaman sekali ya dalam hal pertemanan ini. Terima kasih atas masukannya, dan juga pengen menambahkan sedikit juga bahwasanya tipe-tipe orang itu kan berbeda-beda kayak gitu. Tidak hanya minta maaf masalah akan selesai, atau tidak hanya cuma menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada teman kita yang berselisih pandang tadi, bahwa ini dan itu yang betulnya, dan dia akan mudah kayak gitu untuk memaafkan, atau apalagi untuk melupakan masalah itu dengan cepat kayak gitu. Tentunya perlu proses. Semoga kita semua bisa menjadi teman yang terbaik versi diri kita sendiri, terus bisa bersahabat dan berteman dengan baik kepada siapapun kayak gitu. Dan harapan Ulun untuk adik-adik semua, bahwasanya sangat mudah sekali untuk mencari teman, tapi yang sulit itu adalah mencari sahabat yang benar-benar sahabat, yang bisa mengerti kita apa adanya, yang bisa tahu apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, apa yang pokoknya apa gitu ya, pokoknya yang mungkin tidak bisa kita suarakan tapi dia paham. Itulah adalah sebaik-baiknya teman dan sahabat untuk kita. Jadi adik-adik semua harus bisa memilih teman, mana teman yang terbaik dan mana yang tidak. Dan kita saat kita mengalami seperti yang saya katakan tadi, perselisihan pandang, itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa memaafkan, kita harus bisa memahami situasi dari teman kita tersebut. Itu saja dari Ulun. Ulun mohon keluar duluan karena ada kesibukan yang lain. Terima kasih atas jawabannya. Tetap semangat untuk adik-adik semua. Selesaikan acara ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nur Anissa. Jadi ini selanjutnya ada 2 penanya lagi dari Nurbaiti dan dari Maulana Mawardah. Jadi yang pertama dulu nih, Nurbaiti. Silahkan sampaikan pertanyaannya, Nurbaiti. Tinggi izin masuk, Kak. Terima kasih kepada Kak Muslimah. Di sini Ulun minta pendapat kakak. Kan ada dikatakan tadi kita itu harus mencintai diri kita sendiri sebelum orang lain. Nah, pertanyaan Ulun kan ada Kak, perspektif orang lain. Mungkin dari Ulun sendiri mungkin berkata setelah pikiran Ulun mengatakan bahwa rasa cintaku kepada orang tuaku melebihi rasa cintaku kepada diriku sendiri. Karena mereka lah yang melahirkanku, yang menganuku dan mengayomi aku sampai sekarang. Bagaimanakah menurut Bu Hanpian pendapat yang seperti itu? Maksudnya ini mencintai orang tua lah lebih
lebih mencintai orang tua lebih daripada diri sendiri, Kak. Kak, bisa dimengerti, Kak? Oke, terima kasih kepada Nurbaiti. Baiklah, di sini akan dijawab oleh Kak Guru, Kak Riko, ataupun Kak Wildan. Silahkan, Kak. Riko, jawab Riko. Mungkin bisa dari saudara guru dulu yang jawab. Walah anjir, ikam kok. Oke. Pertanyaan tadi apa ya? Eh soal mencintai diri sendiri padahal kita lebih mencintai orang tua kita gitu ya lah. Iya, Kak. Nah, bentar lah, aku olahkan bagannya. Oke, kedengaran lo. Yang kamu sebut tadi itu secara boleh gitu. Memang mencintai diri sendiri itu mudah gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita mencintai orang lain itu kadang-kadang kita masih memerlukan membuang ego, membuang macam-macam gitu. Dan menurut aku pribadi, memang kalau kita mencintai orang tua kita itu kita melakukan itu atas dasar sukarela gitu loh. Bukan karena Sidin sudah menggenalakan apa. Menurut aku tuh kita melakukan itu karena ya aku sayang lo kuitanku gitu loh. Gitu toh. Ada tahapan-tahapan itu, ada orang mencintai itu karena terpaksa, ada mencintai itu karena kewajiban, ada orang mencintai itu karena butuh, ada yang mencintai itu memang karena cinta gitu loh. Nah, ini mungkin aku jelaskan nanti di akhir atau setelah Riko menjelaskan baru aku menambahkan. Ini aku mau bikin bagan dulu macam-macam baru aku jelaskan ke kalian. Oke, silahkan Riko jawab dulu. Sudah nggak dari guru tadi? Karena aku di akhir nambahkan. Kamu jadi dulu. Tanya tadi, bagaimana kalau kita sangat mencintai orang tua sampai kita tidak mungkin lupa mencintai diri sendiri? Itu mungkin menurutku tidak berkonotasi negatif sama sekali lah. Karena selama ketika kita mencintai orang tua itu kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan hal-hal positif itu berakibat baik pada diri kita, kehidupan kita, apa tidak? Yang mana itu bisa juga menjadi self love, di mana ketika aku menyintai orang tuaku itu berakibat positif pada diriku, maka aku akan seterusnya mencintai orang tuaku dengan kadar seperti ini agar hidupku pada nantinya bisa berjalan dengan baik dengan ridho orang tua. Itu menurutku bukan hal yang harus dipersoalkan ataupun berkonotasi negatif, karena selama hal tersebut berakibat positif, selama cinta terhadap orang tua itu yang melebihi cinta terhadap diri sendiri itu berakibat positif pada diri sendiri, mengapa tidak? Selama ketika jalannya itu kita bisa juga bermain dengan logika. Jika orang tua kita menyuruh kita A, B, C, D, E, F, selama itu baik dan positif, mengapa tidak? Tapi ketika ada hal-hal yang menurut kita salah, yang diperintahkan orang tua kita juga dengan logika mungkin kita bisa mengatur kadar cinta terhadap diri sendiri ini dengan kadar mencintai orang lain. Orang lain ini juga pacar, orang tua itu sama seperti yang tadi, bahwa selama cinta itu berakibat positif pada diri kita, mengapa kita tidak meneruskan hal itu? Yang mana mungkin tidak selamanya berakibat positif, mungkin juga nantinya bisa berakibat negatif atau dan lain sebagainya. Itu pintar-pintar kita sendiri untuk menakarnya. Karena menurutku dia sudah cukup dewasa untuk mengetahui apa sih hal yang baik, apa
mentoleransi hal yang buruk. Mungkin dari Bung Wildan bisa menambahkan. Iya, kalau dari aku kok sendiri ketika kita lebih mencintai orang mencintai orang tua kita daripada diri sendiri, itu mungkin pernyataan yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita mencintai orang tua kita, otomatis kita mencintai diri kita sendiri, gitu kok. Ini menurut aku dari pengalamanku pribadi, ketika kita mencintai orang tua kita, kita menyayangi orang tua kita menurut apa yang dikatakan orang tua kita, itu akan berimpact kepada masa depan kita, berimpact kepada perilaku kita nantinya di depan masyarakat, sehingga kita lebih percaya diri, lebih aku sudah berbuat baik kepada orang tuaku nih, aku harus berbuat baik kemana lagi, yang pasti kepada orang lain. Ini akan meningkatkan aura kita, meningkatkan self esteem kita terhadap diri kita sendiri. Itu akan terotomatis terjadi kayak gitu. Itu pandangan dari aku sih. Cukup dari aku. Oke. Aku menambahkan nih terakhir. Ini yang disampaikan Gusti tadi betul. Kalau kita mencintai orang tua kita itu kan karena itu akan berakibat baik terhadap diri kita sendiri gitu loh. Seperti itu. Contoh lainnya nih. Kita memakan ikan itu kan bukan karena kita mencintai iwak, tapi karena iwak itu baik untuk kita gitu loh. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini mungkin untuk menambahkan atau memperjelas materinya, sebab melakukan sesuatu atau mencintai sesuatu itu ada 4 jenis. Ada kita melakukan sesuatu itu karena terpaksa, ada karena kewajiban, ada karena kebutuhan, ada karena cinta. Nah, nih contohnya lah, yang karena terpaksa contohnya. Kenapa Ikam mencintai orang tua Ikam? Karena terpaksa aja. Karena sidin kuitanku, mau kada mau aku harus mencintai kuitanku. Nah, itu terpaksa tuh nilainya kurang gitu loh. Yang kedua tuh karena kewajiban. Kenapa Ikam mencintai kuitan? Karena wajib jar. Karena agama menyuruh wajib. Itu nilainya tuh kurang juga ya loh. Karena kewajiban jadi suruh agama tuh bukan dari dirinya seorang, andai kata agama tidak menyuruhnya wajib mencintai orang tua, pasti kada mencintai. Nah, itu seperti itu. Kayak andai kenapa kamu sholat, karena misalnya kada sholat disiksa aja, itu kan karena terpaksa, karena kewajiban, karena agama nyuruh wajib ya. Karena kebutuhan, kenapa kamu mencintai orang tuamu? Karena aku butuh orang tuaku, karena aku sayang beliau, karena gini. Nah, ini kan nilainya tinggi nih, karena kebutuhan nih, ya kan, daripada karena terpaksa dan kewajiban nih tadi. Kewajiban ini dipaksa sesuatu, terpaksa ini apalagi sama. Yang terakhir itu karena cinta ini, kenapa kamu sayang ke kuitan? Karena dengan mencintai kuitanku, aku merasa bahagia aja. Nah, gitu nah. Kayak jar Gusti tadi, ketika kita mencintai sesuatu, kita pun merasa senang gitu lah kan itu. Kenapa merawat kuitan itu kita merasa himung, senang, seperti itu. Oke, misalnya kurang jelas nanti di akhir aja ditanyakan. Kayak kembali ke moderator. Jadi terima kasih kepada Kak Riko, Kak Wildan, dan Kak Guru atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kepada Nurbaiti, apakah jawaban kakak-kakaknya dari kakak-kakaknya bisa dipahami? Inggi, bisa Kak jelas Kak, paham. Inggi, terima Kasih kasih. Kak. Inggi, kembali kasih. Jadi di sini ada 3 penanya lagi. Yang selanjutnya kita kedatangan penanya dari Maulana Mawardah. Kepada Maulana Mawardah, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Muslimah. Izin bertanya, dalam kehidupan, manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kadang dalam sebuah kelebihan yang dimiliki manusia, butuh pengakuan dari orang lain atas karya atau bakat yang dia miliki. Jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak terhadap persoalan tersebut? Terima kasih. Mungkin Maulana Mawardah bisa dijelaskan lebih rinci dulu pertanyaannya. Mohon diulang lagi. Inggih Kak. Dalam kehidupan, manusia pasti memiliki kekurangan atau
kekurangan dan kelebihan. Kadang dalam sebuah kelebihan yang dimiliki manusia, butuh pengakuan dari orang lain atas karya atau bakat yang dia miliki. Jadi bagaimana tanggapan kakak terhadap persoalan tersebut? Terima kasih, Kak. Nah, ini jawaban dari aku. Mungkin seperti ini. Sifat dasar manusia itu, Maulana, membutuhkan pengakuan ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau sebuah kegiatan yang memang kita membutuhkan apresiasi, itu kita perlu apresiasi. Ketika kita nggak diapresiasi, nggak diberikan pengakuan, maka kita akan merasakan hampa. Itu adalah suatu hal alamiah di dalam diri manusia. Tetapi ketika kita mendapatkan apresiasi, ketika kita mendapatkan pengakuan, itu kita jangan besar kepala, jangan sombong, dan jangan sudah merasa, aku sudah diberikan apresiasi, aku akan berhenti di sini dan aku puas dengan apa yang aku hasilkan. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus lebih mengembangkan lagi bakat kita, lebih mengembangkan lagi prestasi dan karya kita di dalam melakukan sesuatu. Itu Maulana. Selanjutnya itu apakah kita ketika kita melakukan sesuatu atau membuat karya dan tidak diapresiasi, apakah kita harus merasa sedih? Menurut aku tidak harus, kita tidak harus merasa sedih. Kita tidak harus mendengarkan ini, meskipun bertentangan dengan pernyataan aku yang pertama. Aku sering takut tidak didengarkan orang lain, tetapi aku di sini mencoba memberikan jawaban yang memang relevan menurut ilmu psikologi lah, menurut ilmu psikologi dari buku yang pernah aku baca. Nah, itu kita tidak perlu memikirkan apresiasi orang lain, padahal kita butuh apresiasi. Menurutku tidak perlu meminta apresiasi terhadap orang lain. Karena apa? Karena kita ini manusia gitu, kita ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita life must be go on, kehidupan itu harus terus berlanjut apapun yang terjadi kepada diri kita. Itu menurut aku kok, Guru. Oke, ini giliran siapa lagi? Riko lagi, silakan. Ya, pertanyaannya tadi, semua manusia itu ketika ingin berprestasi itu mencapai sesuatu, mau untuk diberikan apresiasi, yang mana ada sebuah teori yang namanya need for achievement, yang mana semua manusia itu selalu ingin mencapai sesuatu. Lalu, kita pengen jadi lebih pintar dari orang lain, kita pengen meraih IP yang tinggi daripada orang lain, kita pengen lebih dibandingkan orang lain, itu adalah kodratnya manusia yang dijelaskan oleh need for achievement tadi. Mungkin nanti bisa dicari-cari di Google mengenai teori ini. Tapi ada juga yang namanya false achievement, di mana kita merasa mencapai sesuatu padahal hal tersebut tidak penting itu. Nah, misalnya ketika kalian misalnya laki-laki nih bermain Mobile Legends, mencapai Mythic, mencapai Legend dan sebagainya, mereka merasa mencapai sesuatu. Mereka merasa mencapai sesuatu sehingga mereka ingin diapresiasi oleh orang lain. Mereka pamer, aku Mythic, aku Legend dan sebagainya. Tapi itu adalah false achievement, yang mana pencapaian tersebut tidak ada pengaruhnya di dunia nyata. Itu perlu dibedakan terlebih dahulu. Terus mengenai kasus, aku mencapai sesuatu, aku meraih prestasi, aku butuh apresiasi oleh orang lain. Ketika kita sudah bermindset atau mempunyai pola pikir seperti itu, ketika kita gagal, ini perlu diperhatikan. Ketika kita udah, itu wajar untuk mengalami kegagalan. Wajar ketika kita membuat sesuatu, itu tidak diapresiasi oleh orang lain, dan wajar ketika kita melakukan sesuatu itu tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Biasanya misalnya ketika kita membuat video YouTube, ketika kita membuat video YouTube, kita edit sedemikian rupa, terus kita upload, kok like-nya sedikit, kok subscriberku tidak nambah-nambah. Atau misalnya di Instagram kita, aku sudah membuat foto yang sangat cantik, yang mana aku yakin orang lain pasti akan banyak like fotoku.
Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Orang lain tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan dengan susah payah. Itu wajar terjadi. Dan yang mana kita tidak harus selalu mencapai sesuatu itu untuk apresiasi oleh orang lain. Karena ketika kita tidak melakukan tersebut, dan apresiasinya tidak sesuai ekspektasi kita, yang muncul adalah kekecewaan. Ketika kekecewaan itu muncul, kita berhenti untuk melakukan itu. Misalnya kita lomba juara nyanyi. Ketika kita lomba juara nyanyi, ternyata ekspresi orang-orangnya biasa-biasa aja. Yang sudah diimajinasi kita, oh ketika aku sudah juara lomba, orang lain akan menghargai lebih dari aku, orang akan mengapresiasi aku, orang akan bertepuk tangan terhadapku, orang lain akan menjadi baik padaku. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Timbullah kekecewaan, wah aku ada lagi dah lomba nyanyi, ternyata apresiasinya kayak ini aja, wah aku hampir dah lomba futsal, ternyata pas aku main futsal, ya pada diapresiasi sama sekali, wah aku hampir dah misalnya bawa organisasi, karena aku ketika berorganisasi setelah menyelesaikan program kerja ternyata pada dapat apa-apa, pada dapat apresiasi. Nah, hal-hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan tersebut akan bercabang menjadi kita tidak ingin lagi melakukan hal tersebut. Ketika kita tidak melakukan hal tersebut, padahal kita tahu nih kita jago di sini, tapi apresiasinya kurang. Ketika kita berhenti melakukan tersebut, justru itu akan menghambat prestasi kita. Karena tujuan kita melakukan sesuatu itu hanya untuk apresiasi. Mungkin harus diubah goals-nya atau mindset-nya. Bahwa kita melakukan sesuatu, entah itu lomba dan lain sebagainya, tujuan kita adalah mengembangkan diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri juga merupakan wujud self-love. Bahwa aku ingin meningkatkan value diriku, aku ingin berprestasi, entah orang apresiasi atau tidak, aku akan tetap melakukannya. Entah itu gagal ataupun menang, apakah itu nanti akan jadi kekecewaan dan lain sebagainya. Yang penting aku sudah berusaha, ketika aku terus capai hasil ya alhamdulillah, ketika aku gagal ya tidak apa-apa. Ketika aku berhasil ya diapresiasi orang syukur, ketika tidak diapresiasi ya tidak apa-apa. Karena tujuan utamaku adalah mengembangkan diri sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh guru. Oke. Untuk si penanya tadi apa? Boleh diulang sedikit pertanyaannya? Sedikit aja. Maaf Kak, kurang jelas tadi suaranya. Oke. Tadi bisa diulang sedikit pertanyaannya lah. Ini Kak. Dalam kehidupan manusia, manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kadang dalam kelebihan yang dimiliki manusia, butuh pengakuan dari orang lain atas karya atau bakat yang dia miliki. Tanggapan dari Kakak. Oke, kekurangan dan kelebihan lah, kekurangan, kelebihan. Oke. Tadi ada soal apresiasi loh. Apresiasi ini kan memberikan penghargaan kepada orang lain, entah itu berupa fisik ataupun non fisik. Yang berupa fisik itu berupa piagam, berupa piala dan sejenisnya. Yang berupa non fisik itu berupa tepuk tangan dan lain-lain seperti itu ya loh. Nah, ini aku rincikan sedikit. Manusia itu sebetulnya memang memerlukan apresiasi gitu loh sebenarnya, tapi ini bisa berbeda tergantung orang yang menjelaskan materi ini. Ada yang memang memerlukan, ada yang tidak memerlukan, dan itu apabila semua orang tuh memerlukan gitu loh, apresiasi itu kan bisa dilakukan oleh diri sendiri dan oleh orang lain, karena kita nggak bisa ngatur orang lain itu untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa ngatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Hampir semua hal di dunia ini di luar kendali kita gitu loh. Teman, pendapat orang lain, perasaan orang lain, pendapat orang lain itu semuanya di luar kendali kita. Tetapi yang di bawah kendali kita itu, yang benar-benar di bawah kendali kita itu ada pikiran, tindakan, maaf tulisan yang jelek, tindakan sama cara pandang. Nah, ini aja yang di bawah kendali kita itu. Jadi apabila orang itu nggak mengapresiasi kita, itu nggak masalah. Kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri gitu loh. Oh, kita misalnya makan-makan atau apa gitu loh. Itu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Nah,
Itu apresiasi oleh diri sendiri. Kita memang memerlukannya, tapi nggak harus dilakukan oleh orang lain. Kita bisa melakukannya untuk diri kita sendiri. Entah itu kita makan, entah itu kita jalan, entah itu kita main game atau apa seperti itu. Itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Riko, Kak Wildan, dan Kak Guru atas jawabannya. Kepada Saudari Maulana Mawardah, bisa dipahami? Inggih, bisa Kak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ada 2 penanya lagi dari Depi Nur Apriani dan Hairul Rasyid. Kepada Depi Nur Apriani dulu nih. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya, Depi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kaderasi dulu Kak moderator. Lanjut. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin di sini ulun izin sharing aja dan minta pendapat kakak-kakaknya. Bagaimana sih kita untuk mencintai diri sendiri sedangkan kita belum bisa memaafkan kesalahan diri kita di masa lalu. Kita masih terlalu terbayang-bayang dengan masa lalu kita, masih terlalu mencintai orang yang ada di masa lalu kita. Bagaimana self love yang sesungguhnya yang seharusnya dilakukan untuk tidak terdoktrin dengan masa lalu yang ada di kehidupan kita. Mungkin Dr. Jessica minta tanggapan. Terima kasih. Oh iya. Izin, ini mungkin permasalahannya bisa dipecahkan oleh guru. Ini sangat berkaitan sekali filosofi dari guru. Coba nanti kami tambahkan, nanti berdua tambahkan. Karena boleh betul tunjulan gitu. Ayo jago saya, silakan duluan. Silakan. Enggak, ini karena melihat dari apa yang antum sampaikan dari pertama kita berteman itu, aku sudah melihat potensi antum itu menjabarkan sesuatu hal yang seperti ini gitu, memecahkan solusi-solusi yang seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Siapa ya lah? Jangan gin. Aku mikirkan jawaban gin dulu. Silakan duluan ya. Nah, duluan lah. Oke, karena gurunya lagi membuat konsep, jadi ulun dulu gini yang menjawab. Kenapa? Apakah kita bisa dikatakan mencintai diri kita sendiri ketika kita tidak memaafkan diri kita yang ada di masa lalu? Menurut aku itu tidak bisa dikatakan sebagai mencintai diri sendiri. Kita itu belum bisa dikatakan mencintai diri sendiri ketika kita tidak memaafkan diri kita sendiri di masa lalu. Misalkan kita ada salah dengan orang lain, dan orang lain itu tidak memaafkan kita meskipun kita berkali-kali sudah minta maaf, berkali-kali sudah meminta halal, minta ridho, tetapi ketika orang lain disebut kesalahan kamu itu cukup besar, tidak bisa saya maafkan. Nah, ketika diri kita terngiang-ngiang dengan hal itu dan kita menyalahkan diri kita sendiri, diri kita ini buruk, itu salah satu tindakan yang menunjukkan bahwasanya kita tidak mencintai diri kita sendiri, gitu. Apalagi kita sampai melukai diri kita sendiri, kita sampai menyalahkan diri kita, aku yang salah ini, aku yang dosanya paling besar. Jangan seperti itu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri, kalau dalam bahasa psikologi itu self assessment, menerima diri kita sendiri gitu, menerima apa kekurangan kita, apa salah-salah kita harus memaafkan. Kita mencoba berbicara kepada diri kita sendiri, hey kamu gitu, tolonglah maafkan diri kamu sendiri, kasihan nih diri kamu sendiri menderita, terpikir terus overthinking terhadap masalah tersebut. Kita maafkan, kan apa-apa, mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar untuk hidup kita. Kita mencoba untuk meminta maaf tapi tidak memaafkan, ya sudah gitu, jangan dipikirkan lagi, karena hidup itu terus berlanjut. Menurut aku seperti itu. Lebih terima diri kita apa adanya, gitu. Ya, baik. Pertanyaan dari Devi ini mungkin berkaitan erat dengan masa lalu. Kita bisa memaafkan diri kita yang di masa lalu. Ini mungkin
bisa jadi pegangan juga. Kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita mencintai diri kita yang sekarang atau tidak. Kalau kita mencintai diri kita yang sekarang, berarti hal-hal yang kita lakukan di masa lalu adalah sebuah fondasi dari diri kita yang ada di masa sekarang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Itu kunci. Untuk apa kita berlelah-lelah memikirkan masa lalu yang tidak bisa kita ubah, sedangkan ada masa depan yang menunggu kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita melakukan kesalahan di masa lalu, banyak sekali orang juga melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal bodoh di masa lalu dan lain sebagainya. Adalah kita harus mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ketika kita berusaha berpikir mengenai hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan membuang-buang waktu kita. Karena untuk apa kita, aku di masa lalu adalah orang yang jahat, di masa lalu aku sudah menyakiti orang lain, di masa lalu aku misalnya menolak si laki-laki ini karena dia jelek, sekarang dia ganteng, jadi harus memaafkan diriku yang di masa lalu dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Karena apa? Masa lalu itu adalah sebagai sebuah pembelajaran. Ibaratnya sebuah buku, itu adalah lembar-lembaran yang setelah kita tulis. Ini bisa kita tipek, bisa kita hapus, tetapi fakta bahwa itu sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Maka yang perlu dilakukan adalah melupakan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Seperti yang aku bilang tadi, ketika mungkin kalian bisa baca buku Filosofi Teras, di situ inti dari buku tersebut adalah berhenti memusingkan diri terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Pandangan orang lain, takdir kita di masa depan, dan lain sebagainya. Hiduplah di masa sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa berencana dan lain sebagainya. Tapi mungkin rencana tersebut mungkin tidak bisa tercapai. Itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah diri kita di masa sekarang. Di mana kita tidak bisa melangkah maju kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri dalam artian segala kesalahan, segala kekurangan, dan apapun yang kita perbuat itu merupakan bagian dari diri kita. Kita menerimanya dengan lapang dada bahwa inilah aku. Bahwa aku adalah orang yang mungkin dulunya melakukan kesalahan, tapi di masa depan aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk apa kita memusingkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, sedangkan ada banyak hal yang kita bisa perbaiki dari diri kita yang sekarang. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudara guru. Nah, ya jadi begitu jawabannya Guru dan Depi. Mungkin Guru dan Depi mendapatkan pencerahan udah. Silahkan. Guru lagi. Aku kurang ingat pertanyaannya tadi, tapi pada intinya dalam stoicisme itu kan ada dua hal gitu. Ini bentar. Nah, dalam stoicisme itu ada dua hal. Ada yang di bawah kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Perlu kalian pahami di sini. Perlu kalian pahami di sini. Di bawah kendali dan di luar kendali. Ingati, di dunia ini ada itu. Ada yang di bawah kendali dan ada yang di luar kendali. Yang di luar kendali kita itu pendapat orang lain, reputasi kita, perlakuan orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur pendapat orang lain tentang diri kita, ya kan? Kita nggak bisa mengatur reputasi kita di antara orang lain, ya loh. Kita juga kadang-kadang mengatur perlakuan orang lain terhadap diri kita, kan kalau kita mengatur kecuali dengan satu cara, dengan kita mengancamnya, entah itu dengan pisau atau entah itu dengan kursi dan sejenisnya, baru kita bisa mengatur orang lain itu. Tapi secara keseluruhan kita nggak bisa mengatur itu. Kita nggak bisa mengatur perasaan orang lain ke kita, gitu loh, nggak bisa. Yang satu-satunya yang bisa kita atur ini dalam stoicisme lah, stoicisme. Bukunya itu kayak Jericho tadi sebutin, Filosofi Teras, ada juga namanya Marcus Aurelius Meditation, itu buku stoicisme juga. Nah, satu-satunya yang di bawah kendali kita itu cuma pikiran, tindakan, sama cara pandang. Ini aja yang benar-benar di bawah kendali kita. Kita bisa mengatur pikiran kita bisa mengatur pikiran kita ini agar fokus, agar tidak terpengaruh oleh masa lalu, agar menerima sesuatu yang telah terjadi itu sudah oke, saya terima. Selanjutnya gimana langkah selanjutnya gitu loh. Kita gak bisa mengatur orang lain, orang di masa lalu itu, tapi kita bisa mengatur pikiran kita sendiri, seperti itu.
selain pikiran, tindakan kita itu juga di bawah kendali kita. Setelah kita kepikiran orang itu, kita bisa lari, bisa loncat-loncat dan sejenis itu kan di bawah kendali kita, gitu loh. Dan cara pandang kita terhadap itu masalah itu udah terjadi di masa lalu, oke, nggak apa-apa. Apabila aku telah melakukan kesalahan, mungkin aku nanti bakal menerima kesalahanku itu di kemudian hari. Nggak sekarang, nggak nanti, pasti ku terima. Apabila aku jahat, pasti ku terima juga kejahatanku itu. Apabila aku gini, pasti ku terima juga nanti, gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Kak Wildan, Kak Riko, dan Kak Guru atas jawaban yang sangat luar biasa. Kepada Saudari Depi Nur Apriani, apakah jawabannya bisa dipahami? Ini bisa dipahami, terima kasih. Semoga yang belum bisa move on secepatnya move on. Selanjutnya kita ada pertanyaan pertanyaan yang terakhir dari Saudara Hairul Rasid. Kepada Saudara Hairul Rasid, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rasid dari angkatan 2020. Di sini Ulun izin nih bertanya kepada kakak-kakak sekalian nih tentang perspektif atau pandangan yang pernah Ulun dengar nih tentang cinta kepada Tuhannya. Sampai-sampai mereka menyebutnya itu fana dan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi cinta ini menyakiti akan dirinya sendiri, menjadikannya kada makan lagi, atau hal-hal yang berkaitan dengan diri sendirinya itu tidak digubrisnya lagi. Nah, misalnya nih kayak orangnya tuh sudah menikah dengan anak dan istrinya tuh kada tahu menahu lagi, nah, dan dia menyebutnya itu cinta. Nah, bagaimana pandangan-pandangan dari kakak-kakak sekalian tentang cinta yang seperti ini? Terima kasih. Oke. Riko, kamu dulu kok. Ya mungkin Riko dulu nih, pembahasannya mulai berat nih. Masuk ke ranah sufi. Sufisme lanjut. Dan tasawuf. Iya. Baik, tanya tadi bagaimana ketika ada seorang mengatasnamakan cinta terhadap Tuhan, tapi melupakan anak istrinya sampai kali diurusnya lagi, atau sampai kena makan dan lain sebagainya. Ini ada suatu kisah yang pernah aku baca, bahwa ada seorang jaga masjid yang mana dia ini selalu mengaji, selalu menjaga masjid. Dia tidak punya keluarga, dia kerjanya cuma di masjid aja. Terus dalam suatu hari itu ada orang yang menemui dia menceritakan kisah seperti ini. Ada seorang yang sekumpulan orang-orang soleh naik haji berkali-kali, sedekah dengan luar biasa, terus dia selalu beribadah lah. Terus di akhirat mereka itu jalan. Ketika mereka jalan, mereka ditentukan untuk masuk neraka. Terus mereka protes, bertanya-tanya, Tuhan, kami ini naik haji berkali-kali, ibadah berkali-kali, banyak ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib semua dilakukan, sedekah ratusan juta bahkan. Kenapa kami dimasukkan ke neraka? Terus mereka digiring, dijawab oleh malaikat. Terus bagaimana nasib anak istri kalian? Apakah mereka diurus dengan baik? Apakah mereka beragama dengan baik? Apakah hidup mereka sejahtera? Apakah lingkungan sekitar kalian itu sejahtera? Apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja? Apakah kalian melakukan semua itu bermanfaat bagi orang banyak? Bukankah kalian ini adalah orang-orang yang egois? Kalian beribadah tapi tidak mempedulikan sekitar kalian. Terus untuk apa ibadah kalian selama ini? Apakah untuk kalian hanya untuk diri kalian sendiri atau bermanfaat bagi orang sekitar? Nah, kisah itu bisa menjadi pelajaran bahwa kita ketika mencintai Tuhan, kita beribadah dan lain sebagainya, niatnya bukan hanya untuk cinta kita kepada Tuhan, tetapi juga untuk bersama. Karena
Ini ada dari Cak Nun sendiri berkata bahwa Muslim itu tugasnya bukan hanya beribadah, tapi juga untuk menyelamatkan sesama. Ketika misalnya ada orang lain, oh kamu ini saat kamu ini ajarannya lain daripada aku, kamu ini sesat dah, masuk neraka deh, itu kafir dan sebagainya. Ketika kita melihat orang lain tersesat, bukan bukan kita menuduh mereka, bukan kita menghardik mereka, tetapi kita rangkul mereka, terus kita tunjukkan jalan yang benar. Itulah Muslim yang sebenarnya. Muslim bukanlah orang yang sholat, bukanlah orang yang sedekah, bukanlah orang yang naik haji berkali-kali. Bukan. Muslim menurut Cak Nun adalah orang yang menyelamatkan lingkungan sekitarnya, menyelamatkan orang lain. Itulah Muslim. Ini bisa, kita tidak bisa berbicara mengenai hadis, kita tidak bisa berbicara mengenai Al-Quran dan sebagainya karena bukan keahlian kita. Tetapi cinta terhadap Tuhan yang sebenar-benarnya menurut aku adalah cinta yang bisa menumbuhkan bermanfaatan bagi orang lain. Kan bisa ditambahkan oleh guru atau Wildan. Iya, dari guru dulu kayaknya sih, karena aku emang nggak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Guru. Oke, kedengaran lo. Ya. Sama, mungkin aku nggak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini, dan aku tuh filsafat dan ya sejenis itu, dan bukan masalah sufi seperti ini. Oke, mungkin jawaban Riko itu aja. Nah, jadi mungkin aku sedikit menambahkan aja. Yang dimaksud sufi itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang memandang dunia ini adalah dunia yang fana. Ini menurut pengetahuan aja lah, menurut pengetahuan yang aku dapat. Sufi itu adalah orang-orang yang menganggap dunia ini fana, sehingga mereka tidak menikah, mereka tidak mementingkan dunia lagi. Tetapi apakah mereka menyakiti diri mereka dan tidak makan? Menurut aku tidak, karena kita lihat kebanyakan sufi di Turki dulu kan banyak basisnya tasawuf dan sufisme itu di Turki. Orang-orang di sana itu mereka makan aja untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi untuk bergaul dengan dunia luar atau atau mencintai orang lain, tidak, menurut mereka cinta itu hanya satu, yaitu cinta kepada Tuhannya, cinta kepada menyatukan dirinya kepada Tuhannya, sehingga dia itu tidak memandang lagi baik buruk, tidak memandang lagi oh cinta atau tidak, benci atau senang, tidak memandang itu lagi, tetapi hanya hubungan vertikal antara dirinya dan Tuhannya sampai dia dapat ajalnya, dan kesenangan dirinya itu atau kenyamanan dirinya itu didapatkan dari itu gitu, enggak didapatkan dari enggak didapatkan dari orang lain atau dari istri atau dari orang-orang sekitarnya, tidak, tapi kenyamanannya, kebahagiaannya itu didapatkan dari hubungannya dan Tuhannya. Mungkin seperti itu jawaban dari aku. Cukup. Oh, bentar. Ini kan terakhir kan. Ini aku ada menambahkan jawaban yang Devi tadi terakhir. Soal maafkan apa tadi itu? Tadinya tuh boleh dulu pertanyaan lah. Pun apa tadi Kak? Nah ini Kaham. Oh, unkira ulun gini. Tar. Ulun kah? Apa pertanyaan tadi itu? Memaafkan bagaimana cara memaafkan diri kita sebelum kita memulai mencintai diri kita, kata Kak. Bagaimana caranya bisa mencintai diri kita sedangkan kita belum bisa memaafkan kesalahan kita di masa lalu? Apa yola? Gonggin. Tapi gini loh, memaafkan diri sendiri itu kan perlu waktu sebenarnya. Makanya lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Sama orang lain kita mungkin lebih mudah memaafkannya. Oke, nggak apa-apa, kita lupakan. Kalau sama orang lain, selanjutnya kita berteman kayak biasa. Itu kan sama orang lain lebih gampang. Tapi kalau sama diri sendiri, ada muncul namanya penyesalan dan depresi gitu. Ketika kita melakukan kesalahan dan itu cukup parah. Kita mungkin bisa memaafkan orang lain, tapi kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Dan itu caranya hanya memerlukan waktu yang sangat lama.
seperti itu. Terima kasih. Udah Kak dari guru tadi. Dah. Mungkin menambahkan untuk Asid tadi, misalnya ketika semua orang Islam punya kadar kecintaan yang seperti kata Rashid tadi, sampai ada makan terus melupakan urusan duniawi, hanya mengejar akhirat. Siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi tentara, siapa yang jadi kontraktor bangunan, siapa yang bakal jadi presiden dan sebagainya. Kalau semua orang Islam punya kadar kecintaan yang sama dengan melakukan hal-hal tersebut, bagaimana peradaban umat Islam selanjutnya? Sedangkan di masa lalu pun ketika umat Islam lagi jaya-jayanya, kita punya Al-Khawarizmi dan sebagainya yang merupakan seorang penemu. Mereka ahli di bidang teknologi. Jika kita sebagai umat Islam hanya berpikir soal melupakan, mari kita sama-sama lupakan duniawi, mari kita mengajar akhirat semuanya, bagaimana peradaban umat Islam seperti sekarang ini bisa kita lihat umat lain misalnya di Eropa, di negara-negara lain sebagainya, mereka sibuk berlomba-lomba di bidang teknologi, mereka sibuk berlomba-lomba di bidang pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan kita hanya berkutat di masalah agama saja, di masalah ibadah dan lain sebagainya. Bagaimana bisa kita berkembang, sedangkan zaman ini terus berkembang, bagaimana umat Islam nantinya tertinggal dalam segi teknologi, tertinggal dalam segi peradaban. Kita hanya jadi konsumen hanya karena kita meninggalkan duniawi. Bahwa perlu dipikirkan bahwa duniawi itu diperlukan dengan niatan bahwa kita ingin memperbaiki peradaban umat, kita ingin memajukan umat Islam. Ketika umat Islam maju nanti, kita bisa bersaing dengan umat-umat lain dan dengan niatan bahwa ketika umat Islam maju, ketika orang umat Islam sejahtera, kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Kak Guru, Kak Wildan, dan Kak Riko. Kepada saudara Hairul Rasid, apakah jawaban dari kakak-kakaknya bisa dipahami? Baik, terima kasih bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya Kak, mungkin yang pertanyaan tadi itu cuman menanyakan pandangan saja. Jadi tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk hal-hal yang tertentu lah Kak. Jadi terima kasih atas pandangan dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, bisa dipahami. Berhubung pertanyaannya telah habis, dan sisi selanjutnya yaitu sisi pembacaan doa dan penutup. Untuk pembacaan doa sendiri akan dipimpin oleh Ahmad Saiba. Kepada Ahmad Saiba dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam kepada kakak-kakak sekalian. Apabila yang beragama lain mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan perspektif positif untuk bangsa ini. Ya Allah,
yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya saya ucapkan kepada kakak-kakaknya yang telah bersedia untuk mengisi acara hari ini, dan kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di ruang Zoom kita pada hari ini. Saya Muslimah selaku moderator meminta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, salah hilap mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi dokumentasi kakak-kakak. Kawanan yang belum on cam bisa on cam lah, biasan dokumentasi. Terima kasih. On cam dulu Kak Riko. Silahkan on cam.